Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa kembali di Salat Ministry, channel yang tidak pernah henti menemani Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saat ini saya akan ngobrol-ngobrol nih ya, ngobrol santai bersama istri-istri para murtadin. Murtadin, nggak apa-apa ya Pak, murtad itu kan meninggalkan, ya, din itu agama, meninggalkan ya. agama. Meninggalkan agama untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Iya. Boleh memperkenalkan diri nih masing-masing. Ini dengan Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Minol. Ibu Minol ya, dan ini Ibu Evi. Ibu Evi. Ya, sungguh luar biasa Bu. Terima kasih buat kehadirannya. Ya. Kami mau dengar nih sebagai istri murtadin. Saya tanyakan dulu kepada Ibu Evi ya. Ya. Pasti ada sesuatu yang enak dan tidak enak ya. Dan banyak gak enaknya kali ya, dikata-katain orang ya, diburu ya, dibui mungkin juga sama keluarga gitu ya. Kira-kira apa sih Bu yang Ibu alamin gitu dengan status sebagai istri murtadin? Silakan Bu. Sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya Bu. Saya harus mendampingi suami saya yang notabene sebagai seorang murtadin. Memang satu kerinduan saya sebelum saya bertemu dengan suami saya, kalau Tuhan memberi saya pendamping, saya rindu orang itu orang yang cinta Tuhan, yang cinta pelayanan, bisa melayani bersama-sama. Tapi nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kami. Saya dipertemukan dengan suami saya yang notabene sebagai seorang murtadin. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, banyak hal yang secara manusianya tidak mengenakkan Bu yang terjadi. Ya, pastinya ya. Ya. Apalagi ketika dia memutuskan untuk ikut saya, penolakan demi penolakan terus kami terima. Ya. Risiko dan itu ya. Itu sangat beresiko sekali. Dan pernah saya juga sampaikan bahwa menjadi seorang istri murtadin itu, pertama ketika dia ditolak sebagai istri, saya juga ikut tertolak gitu. Dan belum tentu dari pihak keluarga bisa menerima, belum tentu juga dari pihak masyarakat itu bisa menerima. Bukan hal mudah untuk kami. Ya, betul. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menguatkan kami, memberikan kekuatan baru, memberikan hikmat baru. Bahkan tidak jarang kami kadang sharing juga sama Pak Elias. Bagaimana, karena buat kami berdua beliau lebih senior. Baik pengetahuannya ataupun pengalamannya. Gitu juga ya. Dan buat kami, saya pribadi merasa ini bukan satu kebetulan ketika kami dipertemukan dengan Bapak Elias dan Ibu yang notabene juga begitu mengasihi kami. Bahkan sampai di pernikahan kami beliau mendampingi Aldi sebagai walinya gitu. Tapi proses Tuhan ternyata tidak sampai di situ Bu. Kita terus diproses, apalagi Aldi dari kehidupan lamanya yang tadi dari kegelapan kepada terangnya. Bagaimana Tuhan menggerus karakternya yang kemarin karakter dalam kegelapan menjadi kepada karakter dalam terang. Dan ketika kami menjalani itu semua di dalam kehidupan berumah tangga pun bukan hal mudah. Tapi saya bersyukur Tuhan boleh mengangkat suami saya kepada terangnya. Dan satu sukacita ketika suami saya ini pun diberi kesempatan Tuhan untuk masuk sekolah Alkitab. Amin. Artinya Tuhan benar-benar ibarat nih mengambil suami saya dari tempat sampah tapi dibawa kepada sesuatu ciptaan yang maha indah. Yang tentunya lebih berharga nilainya. Baik di hadapan manusia terlebih di hadapan Tuhan. Seperti itu. Ya dulu pernah sampai ada mitos, bukan mitos juga ya, seringkali orang wah jadi istri hamba Tuhan kagak makan gitu ya. Tapi saya lihat Ibu subur nih. Kita ini bersyukur Bu. Awal-awal pertemuan kita dia nggak kerja,
Saya yang kerja, makan susah Bu. Makan susah. Tapi herannya, Ya. susah makan kok, ya badannya kok rak kurus-kurus Bu. Nah itu dia ajaibnya ya, di dalam Tuhan tuh terpelihara. Karena Tuhan terus pelihara Ibu. Amin. Amin, amin. Haleluya. Ya, silakan. Gimana nih kesan-kesannya Ibu Minol ya mendampingi Pak Ilyas? Ada suka duka tentunya pasti dialami ya. Iya. Kalau Mbak Evi kan tadi sudah cerita ya. Kalau saya karena penolakan ya. Kalau saya enggak justru. Welcome aja ya. Orang tua itu apa? Dari sebelum nikah pun sudah welcome gitu. Jadi udah Iya. enggak kayak Mbak Evi yang apa ya? Penolakan di mana-mana gitu ya. Iya. Kalau saya enggak sih, Bu. Saya tuh karena ketemunya mungkin di gereja, jadinya saya juga nggak tahu kalau dia tuh ternyata orang seberang. Setelah tahu mau dibalikin lagi nggak Bu? Waktu Jangan mau dong. nikah tahunnya. Oh gitu ya. Kalau tahu gitu saya nggak mau gitu ya. Enggak ya Bu ya. Karena Tuhan sudah atur hidup Ibu untuk bertemu dengan Pak Ilyas, untuk mendampingi Pak Ilyas, ya, untuk memberitakan Iya, kabar saya kira baik. tuh ya jemaat biasa waktu itu. Iya, Nah, iya. ternyata dia baru mau akan, gimana ya? Baru mencoba datang ke gereja kayak apa sih mungkin ya. Jadi kita harus ya membimbing dia ya untuk baptisidi, katekisasi dulu, katekisasi kan 1 tahun. Jadi ya kami mendamping itu dengan sendirinya kayak dekat-dekat, jadinya ya kita nggak nyangka kalau akan jadi pasangan Dapat bidadari. gitu. Iya. Jadi menunggu dia katekisasi 1 tahun ya, 1 tahun. tapi baru kita rencana menikah gitu Pak. Iya. Jadi tidak menghadapi tantangan dari keluarga ya. Nggak ada, Karena sama sekali. ketemunya di gereja. Justru kita waktu dikenalin sama kakaknya yang di Purwakarta Purwakarta. malah bilang, ya udah kalau adik saya memang mau ke sana jalanin dengan benar. Gitu. Jadi kan puji Tuhan banget, saya tuh jadi nggak kayak Mbak Evi yang ditolak Ini gitu. aja ditolak gitu ya. Saya kebalikannya Mbak Evi itu. Iya. Terima kasih Ibu setia ya menemani Pak Ilyas memberitakan kabar baik ya. Amin. Dan pastinya juga saya percaya tidak mulus-mulus saja ya Pak Ilyas ya. Banyak Wah. juga kendala-kendala yang dihadapi. Kendalanya ya. banyak. Iya di Cuma saya bersyukur istri tetap setia mendampingi saya untuk pelayanan, penginjilan gitu. Iya. Bahkan sampai ke Sukabumi naik motor hujan-hujanan, pulang malam sampai rumah jam 3 pagi Waduh. naik motor dari Sukabumi. Tapi dengan sukacita Iya. berjalan bersama Tuhan Yesus. Tetap semangat ya Pak ya, karena Semangat. yang kita beritakan ini kabar baik. Pak. Kabar baik, Bukan kita- kabar tidak baik Kalaupun ya. kita mati di jalan juga langsung ke surga. Iya betul betul. Iya, iya. Itu saja. Iya. Ya, Mas Aldi sendiri senang ya punya istri yang mendukung pelayanan Mas Aldi ya, yang tetap semangat ya Mas Aldi ya. Dan sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun ya, yang dibilang makan batu ternyata nggak makan batu ya. Tapi makannya luar biasa ya, daun-daunan. Itu semua dimakan ya, karena apa? Tuhan yang kita sembah, dia memelihara hidup kita. Amin. Ya, burung di udara saja dia pelihara ya. Masa hamba Tuhan sampai makan batu? Nah, itu tidak mungkin ya. Justru kita yang menjadi batu yang kokoh, yang kuat untuk menjadi penopang bagi banyak orang. Ya. Demikian saudaraku yang kekasih, sore hari yang indah ya, di mana Tuhan sudah mempertemukan kami. Biarlah saudara tetap dukung terus kami sebagai alatnya ya, Laskar Kristus yang berjuang di lapangan sana, menghadapi banyak hal, tantangan, rintangan yang tidak mudah. Bahkan kami juga sering mengalami teror ya, baik lewat handphone ya, aniaya lewat keluarga atau orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi biar semangat kita tetap terus menyala. Amin. Ya Pak, Amin. Bu ya, semuanya tetap menyala di dalam Tuhan. Nah, terima kasih sekali lagi atas dukungan saudara lewat hamba-hambanya ya yang berada saat ini. Kiranya juga saudara terus menjadi penjala-penjala jiwa seperti Tuhan Yesus yang ajarkan kepada kita, bahwa kita semua tidak menjadi penjala ikan lagi tetapi penjala manusia. Bagaimana kita dibentuk untuk kita menjadi penjala yang baik dan menjadi berkat dan diberkati selalu dalam hidup kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Cuma satu